Shalom saudara, haleluya, selamat datang ke siri renungan ringkas dari Injil Yohanes yang berbentuk soalan dan jawaban. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita akan lihat Yohanes bab 12 ayat 23 hingga ke 28 dengan tajuk ini. Tuhan, selamatkanlah aku, atau Tuhan, muliakanlah namamu. Mari kita baca dari ayat 23. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan ku katakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Demikianlah firman Tuhan. Yesus telah masuk ke Yerusalem, dan inilah minggu yang terakhir sebelum Yesus akan disalibkan. Ya, mari kita lihat soalan edisi ini. Soalan yang pertama, apa beza dan kaitan kemuliaan yang disebut oleh Yesus dalam ayat 23 dengan kemuliaan yang disebut Yesus dalam ayat 28? Soalan kedua yang terakhir, apakah maksud Yesus dengan kata-katanya dalam ayat 24-25? Apakah penerapan untuk hidup kita? Mari kita lihat soalan yang pertama sekali lagi. Apa beza dan kaitan kemuliaan yang disebut oleh Yesus dalam ayat 23 dengan kemuliaan yang disebut Yesus dalam ayat 28? Kemuliaan yang disebut Yesus dalam ayat 23 ini adalah kemuliaan Yesus setelah kematiannya disalib, yang selepas itu akan dibangkitkan dan duduk di sebelah kanan Allah. Ini telah diulas dalam edisi sebelum ini ya. Tapi dalam ayat 28 ini, tumpuan utama Yesus bukanlah pada kemuliaannya sendiri, tetapi kemuliaan Bapaknya. Dan Yesus mengatakan dalam bab 17, ini bab 17 doa Yesus ya. Yesus berkata ini, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Maka saudara, boleh dikatakan bahwa keseluruhan hidup Yesus sebagai manusia di dunia ini adalah untuk memenuhi tujuan ini. Apa tujuan itu? Memuliakan Bapa. Memuliakan Bapa. Dan untuk melaksanakan tujuan ini, Yesus harus mengorbankan nyawanya. Ini sudah pasti bukan suatu tugas yang senang. Tetapi di tengah-tengah kesulitan memikul tugas ini, Yesus dapat berkata dalam Yohanes 12 ayat 28 ini, Bapa, muliakanlah namamu. Wow, muliakanlah namamu Bapa. Maka apabila kita berdepan dengan keadaan yang sulit dan sukar, atau harus melalui pengalaman dan ujian yang sangat mencabar, adakah kita akan berdoa, Tuhan, selamatkanlah aku, Tuhan, selamatkanlah aku, atau Tuhan, muliakanlah namamu.
segala sesuatu yang Yesus lakukan adalah untuk satu tujuan, yaitu memuliakan Bapaknya. Tuhan, muliakanlah namamu. Sehingga akhirnya Yesus dapat mengatakan, Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Haleluya. Ya saudara, jadilah ini sebagai teladan untuk mendorong kita melakukan perkara yang sama, yaitu memuliakan nama Bapa dalam segala keadaan dan perbuatan yang kita lakukan. Ingatlah seruan Yesus ini. Tuhan, muliakanlah namamu. Soalan yang kedua, apakah maksud Yesus dengan kata-katanya dalam ayat 24-25? Apakah penerapan untuk hidup kita? Yesus di sini berbicara tentang biji gandum yang dapat berbuah. Hanya apabila ia jatuh mati ditanam. Nah, Yesus di sini memberikan kita suatu hukum alam, yaitu setiap biji gandum mengandung hidup. Setiap biji gandum itu, walaupun kecilnya, tapi mengandung hidup dan dapat berbuah. Tapi ia hanya dapat berbuah kalau ia ditanamkan, ya, atau dimatikan di bawah tanah. Dari satu biji inilah akan terhasil satu tumbuhan ataupun satu pokok yang juga akan menghasilkan banyak buah. Dari satu biji ada hidup. Wow, inilah keajaiban alam. Dari kematian satu biji yang kecil, ia dapat berlipat ganda dan menghasilkan banyak buah. Dan dari banyak buah itu akan menghasilkan banyak biji. Dan banyak biji itu akan menghasilkan banyak tumbuh-tumbuhan. Banyak pokok yang akan menghasilkan banyak buah. Dan terus berlipat ganda dan berlipat ganda. Itulah keajaiban alam dari satu biji benih. Haleluya. Dan Yesus ingin memberitahu murid-muridnya bahwa dialah seperti biji gandum itu yang jatuh mati dan ditanam. Begitu juga Yesus akan mati dan dikuburkan. Nah, kematian Yesus adalah sesuatu yang pasti dan perlu. Yesus harus mati. Harus mati. Supaya melalui kematiannya, ia dapat menghasilkan kehidupan. Yaitu dengan memberikan keselamatan dan hidup kekal kepada dunia. Seluruh umat manusia. Haleluya. Dan kebenaran ini telah menjadi nyata hari ini. Semua orang yang percaya kepada Yesus boleh mendapat keselamatan. Boleh mendapat pengampunan penuh dan hidup yang kekal. Serta memiliki roh Allah yang hidup dalam kita. Amin. Nah, inilah yang dikatakan dalam Roma 8 ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Haleluya. Ya saudara, kata-kata Yesus juga membawa maksud kerendahan hati yang ditunjukkan oleh Yesus sendiri. Yesus mentaati kehendak Bapa untuk menjadi korban bagi manusia. Yesus mengatakan dalam ayat 27 ini, sekarang jiwaku terharu dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Melalui pengorbanannya, Yesus telah menjadi teladan dan mahu murid-murid mengikut jejaknya. Yesus mengajar kita dalam ayat 25. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi
Barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Mencintai nyawanya sendiri membawa kepada maksud hanya memikirkan diri sendiri atau mencari kepentingan untuk diri sendiri. Nah, seperti Yudas lah yang akhirnya bunuh diri. Nah, sekiranya seorang hidup begini, firman Tuhan mengatakan tiada kebaikan atau buah yang baik yang akan terhasil dari hidupnya. Nah, orang seperti ini hanya melihat pada dirinya sendiri dan senang mengeluh, senang merungut, terutamanya apabila tidak mendapat apa yang diingininya. Ia tidak akan dapat berasa bahagia, ya, berbanding dengan seorang yang mengetepikan kepentingan diri, malah menyerahkan hidupnya untuk melayan dan memberi kebahagiaan kepada orang lain. Amin. Ya, contohnya seperti Maria yang memberikan yang terbaik kepada Yesus. Nah, satu lagi contohnya adalah misionari-misionari yang telah meninggalkan hidup mereka untuk melayan bangsa-bangsa lain, yang telah membawa pengaruh dan perubahan besar kepada community masyarakat yang mereka layani itu. Ya, walaupun mereka telah mengorbankan nyawa mereka dan tidak mendapat ganjaran yang besar, tidak mendapat ganjaran yang seberapa, namun Yesus mengatakan, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Inilah dia. Barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal, yaitu hidup yang lebih besar. Hidup yang lebih besar menanti mereka selepas dunia ini. Haleluya. Ya saudara, sejarah kekristenan telah membuktikan kebenaran kata-kata Yesus ini. Seorang tokoh Kristen yang bernama Tertullian mengatakan, darah para martir adalah biji benih gereja. Ramai saksi Kristus telah dimatikan melalui penganiayaan. Mati karena disiksa dan ditindas. Namun saudara, kematian mereka tidak sia-sia. Gereja tidak tutup. Sebaliknya, kematian mereka adalah benih yang menyemarakkan lagi iman orang-orang percaya. Dan apa hasilnya? Lebih ramai orang menjadi percaya. Gereja tidak tutup, tetapi gereja berkembang. Gereja bertumbuh menjadi lebih kuat lagi. Jadi saudara, kata-kata Yesus terbukti benar. Janganlah kita hidup mengasihi dunia ini, ataupun mengikat hidup kita kepada kebendaan-kebendaan dunia ini. Haleluya. Yesus mengatakan dalam Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Ya, itu benar saudara. Sekiranya seseorang hidup mengejar duniawi, ia akan kehilangan nyawanya. Sebab dunia ini dan segala-galanya akan lenyap juga suatu hari nanti. Sebaliknya, Yesus mengajar kita untuk mencarilah dahulu kerajaan dan kebenarannya. Amin. Nah, itulah hidup yang benar. Kita harus berusaha mematikan dalam diri kita segala keinginan yang hanya mau memuaskan kedagingan dan diri sendiri. Sebaliknya, kita harus hidup lebih dekat dalam Roh Allah yang memberi hidup. Nah, inilah yang Yesus tekankan dalam petikan ini dalam ayat 25 ini. Ya, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal, hidup yang lebih baik nanti. Dan saudara, kemuncak kepada usaha seseorang yang mematikan dirinya adalah dengan memberikan dirinya melayani Yesus.
Nah, ayat seterusnya 26 berkata, inilah ayat terakhir untuk kita hari ini. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Haleluya. Ya, kita harus mengikut Yesus sepenuhnya. Seperti mana murid-murid Yesus telah meninggalkan segala-galanya untuk mengikut Yesus, memikul salib, menjadi hamba pelayan. Tetapi Yesus menjanjikan kemuliaan karena ayat ini berkata, barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Haleluya, Allah Bapa yang terpuji, kami menyembah-Mu, memuji-Mu, memuliakan nama-Mu yang teragung. Terima kasih Bapa untuk pengajaran firman-Mu hari ini. Terima kasih Bapa karena telah mengajar kami untuk mematikan diri kami seperti biji gandum yang jatuh atas tanah dan ditanam dan bertumbuh dan menghasilkan banyak buah. Ya Bapa, tolong kami untuk melakukan hal itu supaya kami tidak lagi hidup terikat dengan tarikan-tarikan dan godaan-godaan dunia ini. Kami mau supaya hidup kami berbuah dan berhasil untuk kemuliaan-Mu Bapa, bukan untuk kemuliaan diri sendiri. Tetapi seperti mana Yesus berkata, Tuhan, muliakanlah nama-Mu. Muliakanlah nama-Mu. Ya Bapa, kiranya inilah yang akan menjadi moto hidup kami. Tujuan hidup kami. Tuhan, muliakanlah nama-Mu. Muliakanlah nama-Mu. Kami tidak mau mencari hormat dari orang lain. Tetapi kiranya hormat itu datang dari Bapa sendiri. Supaya Bapa sendiri yang berkenan kepada hidup kami. Berkenan kepada pelayanan kami. Dan segala yang kami lakukan. Supaya Yesus dapat berkata, barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Ya Bapa, tolong kami untuk menghidupi kebenaran dan ajaran ini yang telah kami terima hari ini untuk kemuliaan Bapa. Haleluya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.